Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul dalam majelis taklim Ahad Baitur Rahman. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kami sebelum kepada Ustaz ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad keempat bulan Agustus insyaallah bersama Ustaz Dedeng Rasyidin. Yang kedua, bagi jamaah yang ingin menabung kurban bisa menghubungi stand panitia di depan. Yang ketiga, Mata Baitur Rahman mengucapkan doa takziah atas wafatnya Bapak Endang dari Tagok Apu yang merupakan salah seorang jamaah Mata Baitur Rahman. Semoga almarhum dianugerahkan rahmat dan maghfirahnya, dan keluarganya yang ditinggalkan dianugerahkan kesabaran dan ketawakalan. Alhamdulillah, kami membuka kesempatan bagi seluruh jamaah untuk infak sedekah serta wakafnya guna penyelesaian renovasi kantor Ma'had Baitur Rahman. Informasi selanjutnya bisa menghubungi stand panitia. Terakhir, Mata Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Amin. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Langsung saja kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Pagi ini saya diminta untuk membahas mengenai esensi atau hakikat dari kemerdekaan begitu ya, sehubungan barangkali sekarang ini bulan Agustus di mana bagi bangsa Indonesia merupakan satu bulan yang penting dalam sejarah berbangsa kita, karena 77 tahun yang lalu bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Apa esensi atau hakikat kemerdekaan khususnya dari perspektif Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran itu ada kata ya, padanan yang bisa diterjemahkan sebagai merdeka. Umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai hukum kisos, di mana inti dari kisos itu adalah penegakan keadilan. Jadi mereka yang menjadi korban ya, dari satu pembunuhan,
maka dia harus mendapat keadilan, dalam artian pelakunya juga harus mendapat hukuman yang setimpal. Jadi inti daripada kisos itu adalah penegakan keadilan. Nah, salah satu penegasannya dalam rangka penegakan keadilan terkait dengan kisos, pembunuhan itu, di mana yang menjalani hukumannya harus adil juga. Jadi kalau yang melakukan pembunuhannya orang yang merdeka, itu bahasa Al-Qurannya al-hurru bil-hurri. Jadi orang yang, kalau yang pelakunya adalah yang merdeka, ya, maka dia juga pembunuhnya orang yang merdeka, maka dia itu harus menanggung juga, tidak bisa diganti gitu ya. Wal abdu bil abd. Begitu juga kalau hamba sahaya. Nah, itu ada kata al-hurru dan al-abdu. Jadi ini merujuk ya kepada satu keadaan sosial ketika itu, pada permulaan Islam, di mana masih berlangsung perbudakan. Apa itu perbudakan yang terjadi ya? Kita menyebutnya budak, gitu. Slavery. Di mana seseorang itu dia tidak merdeka sebagai manusia. Kalau lawannya kan yang al-hurru yang tadi itu. Kalau kemerdekaan itu jadi hurriyah kan, hurriyah. Dia tidak merdeka, maka disebut sebagai hamba sahaya dalam bahasa kita ya, budak belian itu. Jadi dulu itu terjadi perdagangan manusia, di mana manusia itu diperjualbelikan dan hak-haknya tidak ada dia. Jadi dia tidak bisa melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri, harus seizin yang memilikinya, ya, tuannya itu. Jadi tidak ada kemerdekaan bagi dia. Itu hamba sahaya, abdun itu. Nah, makanya Islam itu hadir antara lain adalah untuk memerdekakan. Makanya ada tuh di dalam surat Al-Balad, pemanya ada fakku raqabah, ya. Bebaskan hamba sahaya. Artinya merdekakan manusia, ya, agar dia kembali menjadi manusia. Jadi dalam pandangan ini, esensi kemerdekaan itu adalah memanusiakan manusia yang aslinya terjajah. Itu salah satu prinsip ya, bahkan misi Islam utama. Makanya di dalam ajaran Islam itu ada beberapa kifarat penghapus dosa lewat pembebasan hamba sahaya. Ada beberapa ya yang untuk menghapus dosanya itu dengan keharusan membebaskan hamba sahaya. Yang terkenal umpamanya adalah dialog Rasulullah SAW dengan sahabat yang diberitakan ya beliau itu batal saumnya siang hari, ya, batal saumnya tanpa alasan yang dibenarkan. Makanya dia harus kifarat, menghapus tuh dosanya, pelanggarannya itu, yaitu dengan saum ya 2 bulan terus menerus, syahraini mutatabi'ain, terus menerus tanpa jeda. Kalau tidak mampu, itu membebaskan hamba sahaya, memerdekakan kan gitu. Mananya harus dimanusiakan kembali. Jadi ketika Islam berbicara mengenai hamba sahaya, ya, itu sebetulnya Islam itu bukan mengawetkan, ya, bukan mengawetkan hamba sahaya, tapi memerdekakan agar dia kembali menjadi manusia.
Juga Rasulullah SAW, beliau itu menikahi salah satu istrinya adalah mantan yang asalnya suaminya itu hamba sahaya, kemudian dibebaskan. Nah, istrinya dinikah oleh Rasul. Itu dalam rangka menghilangkan ya satu kepercayaan, mungkin mitos di kalangan masyarakat jahiliyah bahwa orang yang merdeka itu, yang terhormat itu, kalau kemudian menikahi istri bekas hamba saya itu akan jatuh gitu kehormatannya. Rasulullah tidak. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala manusia itu sama. Manusialah yang kemudian menjajah tuh manusia ya, menurunkan derajat manusia. Yang itulah disebut dengan abdun dalam Al-Qur'an ya, hamba sahaya. Maka Islam datang dengan konsep hurriyahnya itu, memerdekakan. Banyak aspeknya. Nah, salah satu diantaranya kifarat-kifarat, penghapus-penghapus dosa tertentu itu dengan memerdekakan hamba saya. Jadi nanti lambat laun habis. Dimerdekakan kan? Habis. Jadi menarik untuk dicermati bagaimana Islam itu dalam rangka memerdekakan hamba sahaya, memanusiakan manusia, itu dimasukkan ya di dalam konteks pelaksanaan hukum ya, peribadahan. Siapa yang melanggar, bebaskan hamba saya. Nanti habis. Nah, jadi jangan salah paham kita ketika membaca di dalam Al-Quran ya, umpamanya ada terkait dengan pembahasan hamba sahaya umpamanya, termasuk konsep milkun ya gitu. Jadi hamba sahaya yang dimiliki ya oleh kita itu halal itu juga dalam rangka untuk pembebasan. Karena nanti kalau dia punya anaknya yang bekas hamba saya itu, kan dia menjadi bebas tuh, menjadi anak yang merdeka juga. Jadi itu konteksnya itu ya, bukan memelihara, mengawetkan hamba saya, tapi membebaskan. Membebaskan itu di dalam Islam ya, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu. Hurriyah. Nah, kemudian kita lihat ya sejarah yang ke belakangnya. Itu Bani Israel itu kan bangsa yang terjajah. Bani Israel itu oleh bangsanya Firaun, dijajah. Artinya dia tidak dimanusiakan. Kemudian datang Nabi Musa, membebaskan itu. Kan Nabi Musa alaihissalam juga membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, risalah Islam. Jadi Islam itu memang hadir untuk memerdekakan agar manusia kembali utuh ya, menjadi manusia seutuhnya setelah dia dijajah oleh manusia yang lainnya. Itulah yang kemudian kita pahami ya, kenapa Islam itu kemudian menjadi sangat penting dengan gerakan-gerakan pembebasan ya, penjajahan itu. Karena berawalnya dari tauhid. Islam itu kan Rasulullah membawa ajaran tauhid. Sudah saya jelaskan ya beberapa waktu yang lalu di sini. Dengan konsep tauhidlah manusia itu menemukan kesejatian ya, keaslian dirinya sebagai manusia yang merdeka dengan tauhid itu. Kan kalau dengan kemusyrikan manusia itu menjadi jatuh harkatnya. Dia menghambakan kepada makhluk yang bahkan lebih rendah dari dirinya. Pada zaman jahiliyah, manusia ketika itu dia menyembah batu, itu kan merendahkan dirinya. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas-jelas mengatakan, menyampaikan kepada kita ya,
Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami sudah memberikan kemuliaan kepada anak Adam, pada turunan Adam, kepada manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami memudahkan transportasi bagi manusia itu di darat dan di laut. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami itu sudah memuliakan ya, memberikan kedudukan yang terhormat kepada manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia itu. Jadi kita secara fisik aja sempurna. Manusia itu. Sempurna sekali. Dibanding dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jadi besarnya alam semesta ini tetap tidak bisa menaklukkan manusia. Tapi sebaliknya, manusia menaklukkan semesta ini. Dalamnya lautan bisa ditembus oleh manusia. Ya, diselami oleh manusia. Berkilo-kilometer dalamnya juga bisa oleh manusia yang gitu. Tapi lautan ya tidak bisa kan tahu dalamnya hati manusia. Itu ke dalam juga bisa. Tingginya angkasa, udara itu juga bisa ditaklukkan oleh manusia. Padahal kan kita ini kecil sekali, tapi sudah diarungi oleh kita. Jadi ada pesawat udara sekarang komersial ya, yang dipakai oleh manusia sebagai penumpang. Itu sudah bisa mencapai ketinggian sekitar 40.000 kaki. Tinggi sekali. Itu manusia yang menciptakan itu. Kalau pesawat tempur bisa lebih tinggi lagi, bisa sampai 50.000 kaki. Pesawat tempur. Manusia bisa sampai ke atas. Sempurna betul kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian sesuatu yang menghinakan diri sendiri. Kalau kemudian manusia itu menyembah kepada matahari, gitu. Kepada matahari. Kita merendahkan diri sendiri. Makanya Al-Quran dengan mengutip bagaimana Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada putranya, kemusyrikan itu disebut sebagai inna syirka la zulmun azim. Kemusyrikan itu sebagai aniaya ya, kedoliman, penghinaan yang luar biasa terhadap kita sebagai manusia. Ya. Matahari perkasa sekali, tapi tidak lebih perkasa dari manusia. Manusia itu tahu tentang matahari, tapi matahari tidak tahu tentang manusia. Sekarang kan ada sebut dengan sains matahari, ilmu tentang matahari. Manusia ngitung matahari gimana pergerakannya, ya. Makanya lah muncul tuh waktu sholat. Tapi matahari pernah tahu bagaimana kita bergerak? Gak pernah tahu kan? Manusia itu bisa beredar di siang hari, bisa beredar di malam hari. Adakah matahari yang beredar di malam hari? Tidak ada. Jadi matahari yang gagah di siang hari, lenyap di malam hari. Manusia bisa kapan saja. Ya. Makanya ada istilah kupu-kupu malam. Itu ya. Ada kupu-kupu malam. Dulu untuk mengistilahkan macam-macam ya istilahnya, ada pelacur apa gitu ya. Sebetulnya ya bukan hanya perempuan aja, laki-laki juga sama. Ya kupu-kupu malam ini ya kalau tidak ada kupu-kupu jantannya. Ya itu. Ya. Tapi ada yang lucu. Supaya tidak menghinakan katanya ke perempuan. Sebutnya itu pramunikmat. Gimana itu ya? Itu nggak benar itu ya. Itu bukannya bukannya menghormati perempuan, bahkan menghinakan dia sebagai hanya pemuas gitu ya, pemuas nafsu.
ada pramuwisata, ada pramusaji, pramugari, kan gitu ya. Ini apa nih? Pramunikmat katanya. Nah, itu gak benar juga situ ya. Dulu kupu-kupu malam ya. Kupu-kupu malam. Dulu ada lagunya yang legend dari Titik Puspa itu ya. Ya. Si kupu-kupu malam. Apalagi ibu-ibu ya? Kupu-kupu malam. Manusia. Dia taklukkan malam itu. Malam tidak pernah menaklukkan manusia. Matahari tidak pernah menaklukkan manusia. Karena di malam hari gak ada keperkasaannya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi siapa manusia yang kemudian menyembah bulan juga, dia menghinakan dirinya sendiri. Karena bulan hanya perkasa di malam hari. Tapi di siang hari tidak ada. Ada manusia yang kemudian menyembah-nyembah pohon. Tapi setinggi apapun, ya, sebesar apapun pohon, oleh manusia dalam hitungan menit bisa tumbang. Kenapa kemudian harus disembah? Ya, dulu orang memitoskan pohon beringin. Kenapa menjadi takut ya dengan pohon beringin? Itu karena diceritakan saja. Diceritakan dan kita percaya. Karena tanpa ilmu. Begitu ya. Dulu ada satu hutan. Kawasan Garut tuh terkenal Leuweung Sancang ya namanya. Sangat katanya di situ. Mitosnya Prabu Siliwangi tilem. Lengit di situ. Jadi maung. Sekarang setelah ada jalan di situ orang nggak takut lewat Sancang. Dari Pamengpeuk Garut kalau mau ke Cibatujah terus ke Pangandaran lewat ya. Enggak takut. Jadi takutnya itu manusia karena ditakut-takuti oleh cerita. Dan yang demikian itu hanya anak kecil. Mana orang ke sekolot juga budak letik. Ya, takut pohon ini kemudian kita menyembah. Kan begitu. Ya dulu nih bikin jembatan pada larang. Dihitung oleh insinyurnya. Datanglah aki-aki tua yang mungkin SDGT lulus. Cep cenah. Cek aki-aki teh ya. Aki-aki. Tara aya no ya, pasti aki-aki. Kan pika sieun aki-aki tara mandi. Ramos bos gitu ya. Ya dia pakai baju hitam-hitam. Datanglah dia. Cep insinyur. Abah mah teu tanggal waler. Karena jamatan ieu lamun teu dipang mencitkeun kebo tilu engke huluna di plak di dia. Eta si insinyur ITB nah jadi percaya mencit. Terus apa gunanya dia menghitung? Dan hitungan itu adalah kerja otak. Dan otak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia lebih mulia daripada makhluk yang lain. Udang juga ada otaknya, tapi di bawah, makanya disebut otak udang. Ya, betul kan? Itu bedanya otak kita dengan otak udang. Ada otaknya. Tapi otak pada manusia itu bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk difungsikan. Tapi kalau otak pada hewan, bahkan dimakan sama bapak ibu-ibu. Kalau saya gak mau gitu ya. Enak gitu ya. Kan ada, kecuali otak baru saya tuh makan yang itu. Tapi ada otak kambing ya, situ ada otak kambing gitu. Nah otak manusia juga gitu sebetulnya. Ya kayak protein gitu isinya. Manusia itu otaknya itu bukan kepada volumenya. Bukan pada volumenya. Kalau dibuka ini ya gitu aja tumpukan gitu otak kita. Tapi fungsinya itu yang membedakannya kita dengan udang. Yang membedakannya kita dengan kerbau. Punya otak. Tapi yang namanya kerbau istilahnya seperti kerbau dicucuk hidung. Di apa namanya kalau ke hidung itu? Tenok. Ditungtun ke budak angon letik. Eta si muning bareh ya. Kan perutnya gede banget muning itu. Saya dulu kalau di kampung susah naik ke muning itu. Karena ditangkap gede itunya apa? Si betengnya terus atel kalau itu atel makanya dicuci di susu
kerbau. Tenok, tungtun ke budak anggon, nurut. Pernah ada lihat budak letik dituntun ku kerbau? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Namanya juga kalau manusia sudah taklid, sudah tidak menggunakan otaknya, maka disebutnya itu ini mah seperti kerbau dicucuk hidungnya. Tenok gitu kan. Ya udah. Jadi gak ada gunanya tuh fisik yang besar di kerbau. Tapi manusia kecil fisiknya, otaknya yang besar. Itulah yang menjadikan manusia itu mulia. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, la'allakum yatafakkarun. Bahkan untuk urusan pernikahan saja Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan ya. Pernikahan itu bagi yang nalarnya sehat. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu dari tanda Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kalian itu ya azwaj, berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bagi mereka yang berpikir. Kan anu teu mikir mah nanaonan make kawin, make nikah kajahat-jahat parab. Kan begitu ya. Betul. Ini kita harus saling memarabi ya. Memberikan makan gitu. Puluhan tahun itu. Bagi mereka. Sekarang mereka yang tidak menggunakan ini, tidak bertafakur, tidak melakukan proses fikir, dia menjadi mufakir gitu. Enggak sesuai hari kebutuhan itu mah, istilah nanti daripada ngingu me, mendingan meli sate me. Jadi mereka mengatakan yang nikah teh jika nu ngingu me. Kudu diparaban kan gitu ya. Hari meli sate do mama, meli we ngecer. Tapi kan itu hewan yang seperti itu. Kita ini bukan hewan. Nah makanya pernikahan itu bagi mereka yang menggunakan otaknya. Yang tidak menggunakan otak nama mual narikah. Tapi dia berzina. Itu seperti hewan. Ya. Ucing kan ke ucing gimana gitu. Tinggali ucing ayatnya si jalunan tanggung jawab Si ucing mah nggak ada ucing yang bertanggung jawab. Betul kan? Ibu-ibu lihat. Jadi induknya saya yang bertanggung jawab. Nggak pernah itu kalau bersalin si ucing terus si jaluna teh ngalongok. Nggak ada. Ya. Saya pernah itu kata anak saya itu di atas kamarnya itu apa ya yang kekeresekan apa itu? Dicek ke luhur. Hari pek si ucing ngajuruk. Dia selalu mencari. Jadi tapi alusna ucing mau ngajuru teh terang ngariweuhkeun. Beda jeung urang. Oh, riweuh. Riweuh ya. Ucing ari ucing mah lamun keur nyieun riweuh. Lamun ngajuru tembe ngariweuhkeun. Alus eta ucing teh. Dicari itu ada anaknya 5. Anaknya 5. Terus dipindahin. Gak mau itu. Dibawa lagi anaknya ke atas itu. Ternyata mungkin ada waktu tertentu di samping mereka pergi aja di situ. Gak lihat mana bapaknya ini. Enggak tahu dia. Si bapak. Itu ucing. Kita kan bukan ucing. Kita ini manusia. Menikah bukan berzina. Itu ya. Bedanya manusia. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini dimuliakan. Kenapa harus menyembah pohon? Bahkan ada menyembah binatang, ada agama tertentu ya yang di dunia ini justru yang menjadikan simbol Tuhannya itu dengan binatang. Umpamanya ada dewa katanya Tuhan tuh kecerdasan, dewa cerdas maka disimbolkannya dengan gajah, Ganesha. Nah, makanya ITB ya. ITB itu karena mungkin dulu Persis belum lahir ya. Kan ITB itu berdiri tahun 20, Persis tahun 23. Jadi belum ada dakwah tauhid kali
Lambangnya kan gajah duduk. ITB itu, sarung ya, gajah duduk mah. ITB itu gajah duduk, itu Ganesha, kamus Ganesha itu dewa Ganesh. Nah, itu lambang itu. Ada juga kan kera ya, kemudian itu kera. Itu juga dewa apa gitu, makanya jadi apa di pewayangan tuh kera teh? Hanoman, ya. Itu ada Ganesh, kemudian ada Raja Gopalan. Nah, itu dewa juga. Ada Ganesh, ada Subramaniam. Saya nggak tahu ya Subramaniam tuh anjing atau apa ya. Dulu saya ingat karena saya pernah 3,5 bulan di India. Nah, jadi nanya itu diajarin itu. Maka ada kalau di kita makan namanya ke nama Rasul ya, untuk supaya soleh juga Rasul. Ada ke anaknya ke sahabat gitu. Nah, yang orang Hindu juga begitu. Nanya nama yang taat atau tuh namanya ada Ganesh, Subramaniam, Raja Gopalan gitu. Tapi saya nggak lihat ada Hanuman namanya. Nah, kalau di kita kan Utsman, ya, Umar, Ali, kan begitu. Nah, kalau di situ Subramaniam, Raja Gopalan. Yang orang India paling tidak minimal Raj, yang si Sanjay Dutt kayak yang gitu-gitu ya nama-namanya. Ada yang ke binatang, nah, itu dijadikan dewa. Yunani itu lebih-lebih lagi, dewanya banyak. Ya termasuk dewa matahari gitu, sun. Nah, makanya hari Minggu itu jadi Sunday. Makanya ada yang mengatakan, ini dulu kita di KRI itu hari Ahad. Bukan Minggu. Ya bukan Sunday gitu ya, bukan Sunday. Hari Ahad. Di pangaosannya itu minggonan, tapi ahadan gitu. Kan minggonan itu bahasa Sunda lemes dusun. Kan minggu. Di orang mah gitu kan, kedahnya pengagami. Ya agama-agama kayak jadi agami. Babaturana sareng olahragi. Lemes dusun. Jika tuang rama nyonong. Nah, ayah nyonong lemes, tapi lemes nu dilemes-lemeskeun. Kan nyonong mah condong gitu. Ya. Jika pribadi, jadi pribados itu lemes dusun. Salah itu. Ya. Olahragi. Non tatanggi gitu ya. Tatang aja. Ya. Jika di Cianjur, kan lamun Sunda, lamun kermejehna teh kan kermejehna rangu, rumangu, gitu. Lamun boga rasa jeung rumasa jadi rumasa karumasan. Iya cenah caya kermejehna raos jadi rumaos. Terus susun. Nah ini air ya saya ini minum dulu nih. Nah iya mah teu rumaos ieu mah. Tiis. Wah iya mah cenah naon si cai teh nuju meujeunna raos. Jadi rumaos kan jadi lepat atuh. Rumaos abdi lepat kan gitu. Eta lemes dusun. Sunday dari Minggu, orang jadi minggonan. Nah, padahal itu tuh nama-nama hari di kita itu dari apa Islam Arab ya. Ahad kan. Ya mul ahad dari kaiji. Isnin, Ats-Tsulatsa, Arba', Khamis, Jumat, ini itu. Yaumil Sabat. Nah, di Sunday makanya jadi holiday. Karena matahari itu orang Yunani menyembah matahari. Itu ada dewa matahari. Ya. Kemudian ada dewa apa namanya dewa yang identik dengan kenikmatan-kenikmatan. Namanya dewa hedon. Jadi jalma ya di kita anu segala rupa teh kudu nikmat wae gitu ya dari makanan dan sebagainya. Menuhankan kenikmatan maka disebut hedonis kan gitu. Pahamnya hedonisme. Jadi mereka yang sebetulnya menyembah kepada dewa hedon. Mata kieu wae mah hedon ya cenah. Gitu ya. Hedon. Nah, itu hedon tuh nama dewa.
Bukan hedon. Dewa hedon. Ada juga di Yunani itu dewa yang merupakan sumber cinta, namanya Amor. Jadi dewi Amor. Macam-macam. Jadi Yunani itu ribuan tuhannya. Diciptakan oleh manusia. Begitu dia di dewa Yunani. Ya, kemudian ke zaman jahiliyah pada era Rasulullah SAW, orang Arab juga begitu. Ada orang soleh, ya, orang terhormat, meninggal dunia. Bagaimana cara menghormatinya? Dibikinlah patung. Jadi kayak Lata, Uzza, Hubal, Manat, gitu. Itu nama-nama orang. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara menghormatinya. Damalnya patung. Dihormatilah itu. Nah, makanya kenapa ajaran Islam menyebut kepada yang seperti ini itu sebagai musyrik, karena dia mensejajarkan Allah dengan mereka. Ya. Dan kemudian kita makhluk yang dimuliakan justru merendahkan diri. Maka tauhid datang, ya. Konsep tauhid datang untuk memanusiakan manusia. Kembali kepada posisi asal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kenapa kalian merendahkan diri jadi menyembah batu? Itu tauhid. Nah, makanya kemudian para ulama menjelaskan nih, ya, untuk kepentingan ini nih, untuk kepentingan saya berbicara kemerdekaan, kan aspeknya banyak di tauhid itu. Kata para ulama, jadi tauhid itu terkait dengan bagaimana posisi manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Kata para ulama, tauhid itu adalah tahrirun nas, memerdekakan manusia. Jadi dalam konteks ini ketika kita merdeka dulu, itu sebetulnya manusia dimerdekakan min ibadatil ibad, dari penghambaan terhadap sesama. Begitu. Ila ibadatillah menjadi hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya ketika kita proklamasi 17 Agustus 1945, itu kita membebaskan penghambaan kita kepada penjajah Belanda. Kan kita ini direndahkan oleh Belanda. Nyebutnya itu karena mungkin si orang Belanda itu niru orang Jawa, kowe. Kowe ya. Punten ya ke orang Jawa, orang Sunda sok Jawa kowe cenah itu. Punten ya. Saya juga nggak tahu artinya itu apa kowe itu. Kamu ya. Nah, itu orang Belanda gitu. Kowe inlanders ya, gitu kan ngomong nanti. Mereka direndahkan apa namanya? oleh orang kulit putih itu. Sebelumnya itu kan orang negro Afrika direndahkan. Siapa yang menjajah? Orang kulit putih. Jadi dulu si orang-orang Afrika itu dijajah budak ya. Diangkut ke Amerika. Maka terkenal Amerika itu sebutannya Uncle Sam. Ya, nah itu ya. Sebut dengan Paman Sam itu di Amerika. Gue ke situ tuh negro. Di itu. Beratus-ratus tahun dijajah. Karena apa? Karena kulitnya hitam. Makanya Rasulullah SAW ini khutbah perpisahan. Karena beliau tidak lama setelah itu wafat. Itu diingatkan kembali. Salah satunya karena Rasulullah tidak ada kelebihan orang Arab dan orang Ajam. Orang Ajam itu orang di luar Arab. Tidak ada kelebihan orang putih dan orang hitam. Karena pada umumnya dulu budak belian hamba sahaya pada zaman Rasul itu kulit hitam. Nah, makanya beratus-ratus tahun kulit hitam itu simbol perbudakan, simbol manusia rendah. Makanya segala sesuatu yang jelek di Amerika itu istilahnya black. Tapi bentan jeung black kerupuk mah lain itu ya. Black kerupuk tuh. Di Amerika itu segala sesuatu yang jelek itu diistilahkan dengan black.
Kalau ada kejadian yang tidak mengenakan di bulan Desember, mereka akan menyebut Black December. Black. Gitu. Kemudian kalau ada upaya ya yang menjelek-jelekkan seseorang, mereka menyebut sebagai Black Campaign, kampanye hitam. Itu kampanye putih atau minimal kampanye hijau gitu. Black Campaign. Ya, black. Ada ilmu yang mencelakakan manusia disebut dengan black magic. Ya, ilmu hitam. Black magic. Orang oke gitu kan hidang-hidang teh. Isi nama juga bujur katel gitu. Ini hidang. Bujur katel kan hidang ya. Dulu karena pakai hawu. Kalau sekarang pakai gas, gak begitu. Ya. Black semua. Ratusan tahun di Amerika itu. Sampai terkenal. Saya lupa lagi itu ada perjuangan seorang perempuan kulit hitam. Kan dulu ada aturan. Kalau orang kulit putih naik bis kota, terus di situ ada kulit hitam duduk di kursi dan kursinya udah penuh, maka si orang kulit hitam itu dia harus menyediakan kursinya untuk kulit putih. Waktu itu ada perempuan kulit hitam duduk. Kebetulan dia sedang hamil. Dia duduk aja. Dihukum. Itu di Amerika. Makanya Amerika jangan macam-macam ngajarin hak asasi manusia kepada umat Islam. Jadi perlu waktu 250 tahun Amerika itu punya presiden kulit hitam. Nyata Jang Obama teh. Iya Jang Obama itu. Di orang mah kan sok di ujang-ujang ya di situ. Kadang-kadang ke ustad juga jadi Jang Ustad. Kalau masih muda. Nu ulah mah ke pelawak karunya, pelawak mah anggeroy. Sasa si Miing dulu gitu ya. Almarhum tuh Kang Ibing. Tuh gitu. Kang Ibing teh kan dan mau balik diulam mereka pengajian cenah saha mau balikna si Ibing. Eta suruh Kang Ibing ngecek Kang Ibing teu ngeunah aing cenah jadi tukang bodor mah. Bari urang teh cenah ayeuna geus jadi ustad. Si Kang Ibing teh ngalangkung kan teu apaleun yen eta Kang Ibing. Kang Ibing teh apaleun keur ngarobrol. Nah saha mau balikna? Eta bejana mah si Ibing. Cek Kang Ibing teh untung aing teu balik deui cenah. Gitu ya. Punya Sule itu jadi pelawak. Anggar we. Itu juga si Sule. Tapi ke Ustad mah tara aya ya bos si Ustad. Nah, rawasna teh nya jadi Ustad mah. Tapi di urang mah eta teh karunya ya ka apa namanya yang guru-guru gitu. Ustad teh kan gurunya yang mengajarkan ilmu itu. Tapi dikasih bayaran teh guru honorer apa udah puluhan tahun. Gus kitu teh diangkat. Dia mencerdaskan. Tapi anu ciciri hilan mah puluhan juta. Jadi di Indonesia mah ciri orang can negara maju, lamun teu make otak dibayarna teh mahal. Ayeuna guru ngajarkeun matematika, ngajarkeun bahasa kan begitu. Honorer puluhan tahun. Dolim pisan itu. Bahkan ada satu negara nu gaji guru SD na teh sami jeung gaji menteri. Matak maju eta negara. Kalau gak salah Finlandia tuh. Matak maju. Kan kapungkur ge di urang si guru teh dipihormat pisan di kampung itu. Guru lurah kan, makanya sebut lurah hormat cenah ya. Oh gitu. Oh ka guru teh di dama-dama begitu. Mau guru mau ngalangkung guru teh nah sepeda rally tanya kemungkinannya rally. Saya itu kalau dibagi rapor samen pasti ibu saya itu karena ibu saya juga dulu guru bawa itu pais lauk lamun nimbal teh ayeuna mah teu kadenge si budak nih itu ya
Kan teu aya harita mah murid merepais lauk teh terus tujuanana untuk gratifikasi supaya rapotna jadi biru teu aya penghormatan nyeranak. Ya aya nu pais lauk emas, pas gurame. Aya oge nu boy sampe da bogana eta. Nu boy sampe ngahormat ka guru teh wah. Ngahormat pisan. Tara aya sugan murid anu dicepret ada ku guru terus lapor ke indungna teh langsung dilaporkan ke kantor polisi. Malah ditamahan, dicarekan kudu da dasar maneh mah. Memang kudu dicepret gitu ceuk ibuna teh. Duh aya mah mana bener kurang ajar tah guru teh. Dilaporkan ke polisi. Jadi di urang mah nu ciciri hilan sakali naik televisi dibayarna 40 juta. Ciciri hilan unggul. Gituan, tapi itu guru ngadamel heula naon geuningan lah guru teh nya nu persiapanana teh naon betul Bu? Persiapan gitu. Nah, orera yang dibayar 500.000 sebulan. Naik motor. Teu lunas-lunas nepikeun ka manehanana teu diangkat gitu. Jadi gak kenapa-napa dolim kita kepada pemberi ilmu. Itu. Tapi anu teu make otak sok di urang mah. Naon we lah nu teu make otak. Pasti dibayarna teh mahal. Jadi kesimpulanana geus lah urang make otak gitu ya. Itu yang apa namanya yang bahan renungan ya bagi kita semua. Jadi black terus itu. 250 tahun baru Obama. Obama itu kan orang tuanya Muslim dari Kenya ya. Namanya apa deh Barack ya. Barack Hussein gitu. Barack Hussein. Obama. Ya, Obama itu junior. Nah, jadi sami sareng sepuna biasa orang baratnya gitu, junior senior. Kayak George Bush. Ya, si bapaknya jadi presiden, terus sami George Walker Bush SR senior lah. Budaknya jadi presiden deh itu. George Walker Bush Junior. Nah itu jika nama meureun lieur lah merengaran ya. Yang gitu geus we eta senior junior. Nah Barack Hussein Obama. Hussein. Barack Hussein Obama itu bapaknya. Baru jadi itu dia hilang lah sekarang. Makanya pas Obama jadi presiden, istilah black campaign dihilangkan. Digentos jantan negatif campaign. Kampanye negatif. Nah, jadi setelah itu malah sekarang warna hitam itu menjadi favorit. Ini ibu-ibu banyak berkerudung hitam. Ya, meskipun lagunya Oma Irama masih terpengaruh kerudung putih. Dulu ya. Mungkin saya mau usul ke Bang Haji. Bang Haji, damel ayeuna kerudung hitam. Gitu ya. Hitam. Rasul mengatakan tidak ada itu kelebihan ya dengan orang kulit hitam. Makanya dibuktikan ya ajaran tauhid itu membebaskan ya tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dengan sosok Bilal bin Rabah. Bilal itu hidung. Hidung Bilal itu. Ya. Dia budak belian, hamba sahaya. Mungkin pertama-tama karena dia kulit hitamnya itu. Kulit hitam. Saya mengistilahkannya Bilal itu sebagai manusia yang tidak merdeka. Dia bukan bukan al-hurru gitu, al-abdu dia ya. Seperti seonggok daging hidup, gak ada nilainya di mata tuannya. Mungkin di bawahnya juga bisa kabur, kadang-kadang mungkin kayak hewan aja tuh gitu. Jadi dulu di situ ada pasar manusia, perdagangan manusia, gitu. Budak tuh kan. Termasuk perempuan-perempuannya. Budak, perdagangan manusia. Sama aja yang pasar domba gitu. Ya, dijual ya, bobogaan saya gitu kan. Nah, maka kemudian Bilal itu dia akan terpapar, kalau seorang terpapar oleh ajaran tauhid, ya,
Maka dia bersyahadat. Dia disiksa kan Tuhannya. Dia hanya keluar ahad. Hanya dibebaskan. Ketika Bilal itu manusia yang terjajah, tidak merdeka. Dia gak bisa berbicara, mengutarakan keinginannya. Memperlihatkan kemampuannya. Otaknya itu nyaris tidak berfungsi. Karena dia tidak dimanusiakan. Ketika itu. Tidak dimanusiakan. Tidak diketahui Bilal punya apa. Jadi menunjukkan manusia itu akan menjadi manusia kalau dia merdeka. Kalau dia tidak merdeka, tidak tahu posisi mulianya sebagai manusia, gak akan pernah dia itu memperlihatkan kemampuannya. Gak. Dibebaskan akhirnya kan beliau sama Abu Bakar. Dibeli. Kan sama aja kan dengan beli domba gitu. Dibeli. Tapi ini dibebaskan bukan kemudian dibeli untuk menjadi hamba saya Abu Bakar. Bukan. Dibeli, dia dibebaskan untuk menjadi manusia. Jadi Islam hadir adalah untuk memanusiakan manusia yang dijajah oleh sesama manusia. Setelah Bilal di pangkuan Islam, dia sama posisinya. Dia boleh duduk berdampingan dengan Rasulullah. Boleh duduk berdampingan Rasulullah. Mana ada dia duduk berdampingan dengan Umayyah ketika itu. Jika nanti lamun dharma itu benar itu dekat kandang ayam tuh. Makanya gak boleh kita punya apa dulu namanya bedinde ya kalau orang Belanda tuh bedinde. Pembantu sini sekarang namanya naik jadi ART, asisten rumah tangga. Konsepnya sebetulnya dulu bagus. Konsepnya itu persaudaraan. Makanya nginep di tempat kita. Bayangin 24 jam. Kalau memang itu pekerja, siapa yang berani membayar 24 jam? Mahal itu. Makanya kekeluargaan cok jadi dulur. Ya dia jadi nitipkan. Kadang-kadang budakna oge di situ itu. Tapi nah datanglah orang Arab yang dia gak ngerti. Di urang oge sarua. Datang jadi pembantu kaditu. Saya mengecam tuh kenapa pemerintah itu mungkin karena ketidakmampuan ekonomi masih mengirim. Saya juga bingung sekarang itu ada. Ini dari apa ikhwan kita. Kenapa suaminya mengizinkan minta bantuan ke saya bingung. Dibawa ke situ. Dia nggak ada paspor itunya. Sekarang terlunta-lunta. Dia ingin pulang. Saya bilang, aduh gimana ini ya. Dia, itu suaminya ya jamaah kita. Saya bilang pertanyaan, kenapa suaminya mengizinkan itu? Itu tanggung jawab bisa. Hanya untuk mencari itu. Nah sekarang di situ, kalau orang Arab yang ngerti, dia jelas akan seperti konsep awal. Itu keluarga. Bahkan bagian di kita tuh keluarga. Tapi yang nggak mengerti, mungkin itu dianggapnya sebagai hamba saya. Jadi bagi mereka ya ini mah bukan perzinahan. Karena kan di dalam Al-Quran juga katanya untuk yang apa namanya ini milik kita gitu kan. Hamba saya. Tapi kan sekarang mulai Islam sudah ditiadakan itu. Sudah ditiadakan. Jadi cek kurang perjalanan cek mana kan sudah saya beli. Cina. Gitu. Berarti ini Arabnya Arab turunan Abu Jahal kan yang gini. Gak ngerti dia di situ. Terus saya pernah merenung begini bapak-bapak ibu-ibu. Bagaimana mungkin ya? Ini di kita kan banyak calo-calo yang gak benar tuh PJTKI. Ada iklan begini, Bang. Diperlukan pembantu rumah tangga ini iklan. 1, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, cantik, bisa mengoperasikan peralatan elektronik. Wah, namun kieu mah syaratna jeung syarat Menteri Luar Negeri atuh ieu mah. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, geulis. Nah, naon-naon ke jadi pembantu gitu. Terus wah, moal aya moal. Mesing kalah kumaha oge. Nya geulis, pinter. Tiasa bahasa Arab sareng bahasa Inggris. Yang mending jadi Menteri Luar Negeri. Bu Retno wae Menteri Luar Negeri teu tiasaeun bahasa Arab, bisa bahasa Inggris unggul. Ieu geulis, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Iklan di ditu. Malah ya. Datangnya calo. Ada syekh gitu. Nyiarlah ke kampung.
Dibejakeun ka ditu aya cenah aya geus bisa Arab bahasa Inggris. Nipu teh. Diajar we bahasa Arab sabaraha minggu kan di mana di situ. Bahasa Inggris sabaraha. Maehanana biasa nyangun ge ditu ku suluh. Kirimlah ke Arab. Ya karena dia gak bisa bahasa Arab itu hanya dilatih beberapa. Ah, berarti kan si tuannya teh si iya itu udah menggambarkan nih, udah bisa instruksi ini nyelir mana anak. Jadi nyolokan dia salah si iya nanti naon nyetrika wae gosong karena dia gak ngerti gitu bahasa Arab. Ada cerita teman saya pertama kali datang ke Australia orang Bandung gak ngerti bahasa Inggris. Kerja dia karena Australia dulu gampang sekali. Disuruhnya itu ngambil lem, sarung tangan. Kadenge kumanehanana mah lem, lampu. Lem. Urang teh bari seserian enak maksudnya. Urang teh patip ujug lumpat teh si bolam dicabut. Si bule teh dia. Kamu mau apa katanya? Ya karena itu apa lem bukan nih ini glove sarung tangan. Glove gitu ya. Sarung tangan gitu. Kadang-kadang nanti lem sama dia. Nah itu kabayang kan situ. Jauh pisan kan? Jadi bisa dibayangkan apa nama pusingnya itu karena dia udah bayar mahal lewat calo. Jalan calo gitu. Makanya banyak yang kemudian emosi jadi disiksa gitu. Nah, itu kan itu jadi. Ya sama kan ibu-ibu juga begitu. Kalau salah ini ya. Salah memerintah. Nah, gak mungkin atuh saat yang tadi bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, gelis. Eta mah atuh si bapak-bapak du dieu ge harayangeun. Itu tadi ya. Bayangin masa jadi pesawat pembantu itu. Jadi eta mah anu menta jeung anu yeuna selalu liurna moal aya di seluruh dunia ge. Wanoja anu geulis, luwis, pinter, tiasa bahasa Arab, tiasa bahasa Inggris, jantan bahasa rumah tangga. Gak akan ada. Gak akan ada di situ. Nah, jadilah itu semacam perbudakan gitu, semacam perbudakan. Jadinya seperti itu, ya. Jadi Bilal sejajar dengan Rasulullah. Sejajar dengan Rasulullah SAW. Boleh dia mengutarakan pendapat. Boleh menyampaikan usul. Tidak perlu bertahun-tahun. Ternyata Bilal teh punya suara emas. Kenapa waktu dia jadi hamba sahaya mah tidak diketahui dia suaranya bagus? Kenapa? Karena dia bukan manusia merdeka. Tidak akan pernah. Kenapa bangsa Indonesia selama ratusan tahun tidak terlihat kepintaran sebagainya? Karena bukan manusia merdeka. Sebab orang harita sekolah lagi sekolah rakyat. Kalau yang mau jadi pejabat sekolahnya sekolah raja. Sebut quick school. Ya. Paling nurada beunghar saeutik bisalah sekolah ke HBS setingkat SMP gitu ya. Atau ke HIS, ya udah segitu. Kebanyakan sekolah rakyat. Orang Jawa menyebut sekolah ongkoloro. Angka 2 ya. Cuma segitu. Ketika Bung Karno lulus dari THS, ITB sekarang, Teknik Sehwa School tahun 23, mungkin cuma 8 orang atau 6 orang yang ingin senior di situ. Kenapa Balatak? Karena kita ini dijajah, tidak terlihat si itu pintar dan lain sebagainya. Padahal begitu merdeka, palinter di kampung. Dan palinter mah orang kampung, buktinya lamun lebaran marudik. Sok, kota mah usina dia, nu mudik teh ka mana Jawa Barat? Ka Tasik jeung Garut. Ciamis mah panyasaan. Komo Banjar mah, kan Garut teh jeung Tasik. Jadi nu palinter teh orang Garut jeung Tasik. Nu marudik. Dan marudik mah kadinya nya. Rada wah, pokoknya mah tinggal di Nagreg tuh. Kok itu ke Garut ya. Beres we ti Garut jeung Tasik. Henteu. Lancar deui Ciamis kan itu mah ya. Lancar eta we nu
Biang kerokna teh orang Tasik jeung orang Garut. Biang kerokna. Iya, biang kerokna teh eta ka dieu ya nu mudik sok tingali nagreg di situ. Biang kerokna di situ. Jadi palinterna orang kampung. Kenapa dulu enggak ditekan, dijajah? Bilal juga begitu. Ternyata dia memiliki suara emas tuh Bilal itu. Jadi Islam memerdekakan dengan konsep tauhidnya. Menjadi ilah ibadatillah. Kita ini manusia hanya Allah yang pantas untuk kita tinggikan. Sesama manusia mah saling menghormati. Tidak untuk disembah. Tidak untuk disembah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hakikat dari kemerdekaan itu. Lamun ayeuna orang merdeka, masih kene loba kasieun. Aya polisi sieun. Jadi persoalannya saya sampaikan kepada Pak polisi ulah nying sieunan atuh. Teu beuna polisi teh udah nying sieunan. Jadi lamun aya saragamna teh kan langsung ngadegdeg. Komo ayeuna mah malah ketipu da itu ya. Kan ayeuna saragam polisi sareng satpam teh sami. Aya jamaah pengajian di dia. Ya. Ditilang. Waduh, ternyata melanggar sebetulnya. Balik deui. Nah, make balik deui. Cok anu itu. Itu polisi. Naon teh mah satpam cenah. Jadi masyarakat urang mah sieun ku saragamna. Lamun geus eueuh polisina mah kan melanggar biasa. Ku polisi sieun. Ku satpam sieun. Aya TNI make seragam sieun. Mental penjajah. Dan yang diseragami oleh rakyat pun kenapa menakut-nakuti rakyat? Kalau saya jadi presiden, akan saya bicara kepada polisi. Polisi. Kalian setiap ketemu rakyat, kamu harus hormat. Kami itu hadir memang adalah untuk melindungi kalian itu. Sekarang bahasanya melayani. Jangan sekali-kali harus ngomong yang polisi. Ke rakyat itu. Puntennya rakyat. Tidak usah takut dengan seragam saya. Ini itu adalah dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Jika nama lamun kitu mau kulantaran nyin ke sorangan, akhirnya gimana caranya supaya orang sieun ku polisi jadi nyogok. Itulah kan yang terjadi. Sekarang kan apa yang terjadi kasus? Ayeuna mah kan rame ke Sambo, nanaon Sambo anu. Akhirnya begitu polisi ngaliwat sebut Sambo cenah. Karena bohongnya kacida ayeuna polisi udah ngebohong gitu juga Sambo. Bayangkan. Akhirnya semua polisi tidak dipercaya. Ini yang sekarang jadi musibahnya itu. Akhirnya mekieu cek rakyat, oh berarti harita ge jijieunan eta teh. Besok itu kan? Saya jadi teringat akhirnya ketika tahdir itu dulu. Ada kisah ya bagaimana kalau pendusta meskipun pada satu saat dia berkata jujur tetap tidak dipercaya. Nah, eta cerita si budak angon jeung ajag teh. Ar-ra'i wa dhi'b. Ya. Nah, dia budak angon dia meureun kesel di padang pasir, heureuyan. Ajag. Ditarulungan. Peti eueuh ajagna teh sesurian si budak angon ketipu saya ku aing cenah itu. Kadua teh gogorowokan deui aya ajag. Kadania deui kana kampung eueuh deui wae. Katilu mah bener datang si ajagna teh serigala ya. Ngahakanan domba, gogorowokan gitu. Cek urang kampung teh. Lah, hari tahu ge ngebohong pasti gitu. Padahal eta mah bener. Ya. Gitu. Maka muncullah kalimat itu. Ya, al-kadzabu la yusaddaqu wa in saduqa. Seorang pendusta itu tidak akan pernah dipercaya meskipun pada saat tertentu dia berkata benar. Itu sekarang yang diini oleh polisi kita gara-gara Sambo. Sambo ya, sana Sampo. Gara-gara Sambo. Jadi nama judulnya disambokeun jiga Sambo ulah sasamboeun kan gitu judulnya ya. Nah, gitu. Gara-gara Sambo istrina Ibu Putri ge jadi tersangka sabab nurut ke salaki, nurut bohong. Gitu, jadi Sambo tuh. Kasihan tuh polisi sekarang gak dipercaya. Nah, pasti hari tadi pasti gitulah.
Nah itu yang terjadi ya. Aduh, hati-hati. Jadi kita ini merdeka supaya ayeuna mah segera sieun. Aya nu nelpon ka imah, sok amun ente telepon ka ibu. Nah, dengan ibu ini, ya ini dari kantor polisi, langsung kan ngegebeg. Diubah juga cara komunikasinya. Diubah. Teman saya ada ketipu. Di kantor polisi gitu. Ini bu, cenah tengah malam. Ini anak ibu ini narkoba. Narkoba gitu. Langsung ada deg dah. Nah, ini kalau mau selamat, segera ditransfer. 20 juta. Langsung ke ditransfer. Ditransfer. Ujung persis nih ya. Nah, udah gitu teh. Nah, ini Bu ya, dengerin ini nih, udah nih. Supaya tidak di penjara, nah bisa transfer lagi, transfer deh. Beres, kakarameureun tah. Si pangacianana teh balik deui, si teman saya itu. Kayak gitu. Telepon we si murang kalina dia teh. Nah, assalamualaikum. Ayo. Tengah malam kan dia. Ya, di mana? Iya cenah mah bade wangsul di jalan. Oh langsung ngalaket teh duit 40 juta eueuh. Itu coba kan kalau dia kan narkoba apa gitu. Ternyata ayeuna sambo teh terlibat oge di dinya. Tuh, eta kan dia penipuan. Isi saya juga pernah tengah malam untung tuh, makanya harus tenang. Lagi tidur. Kan anak saya lagi di Indramayu. Dia lagi tugas di rumah sakit di Indramayu. Dan malam ngalayakeun ini langsung ini nangis gitu. Seperti anak saya, isi saya itu langsung berteriak, ini Pak, ini Pak si Teteh apa gitu. Bener mirip. Tapi kan saya laki-laki itu, laki mah kudu tenang. Ulah iya mah, kalau miluan cerik juga pamajikan gitu. Cek pamajikan teh naon bukan salah kita. Ya mah jadi air mata ya kieunya. Oh gimana apa gitu ya. Udah gitu. Senang. Ya, ini junjungan sin nah, diculik gitu, penculiknya. Ya Pak, ini anak Bapak ya, tenang dulu Pak. Ya, gimana? Ini supaya selamat nih. Jadi minta Pak ditransfer segera 85 juta. Nah jero hate teh aing nah make teh 100 juta dikagok-kagok gitu ya. Oh kagok. Terus saya gini, ya sekarang ya Pak, supaya ini anak Bapak selamat. Ya, sekarang saya bilang, saya pakai apa namanya mobile banking, 85 juta ya, tolong nomor rekeningnya. Ya Pak, jadi tolong nomor rekeningnya. Ya, sekarang saya minta nomor rekening Bapak. Nah jero hate, iya geus teu balik, urang menha minta nomor rekening saya. Nah ini penipuan, nanti akan dipandu tuh nama dia. Yang situ. Langsung saya bilang, ya gedebol, saya bilang gitu ya. Mau macam-macam, nelpon ke, nah gitu. Saya minta rekening kamu. Udah langsung diam dia, situ. Nah langsung ke istri saya, telepon mah si Teteh. Telepon anak saya. Kata saya, iya mah ini mah lagi tidur, sana aja jam 2 gitu ya. Nah dari itu. Dasar penipu nih Bapak Ibu. 3 hari kemudian, setengah 2 malam, telepon lagi ke saya. Wah, langsung sama juga itunya. Jadi 3 kali berturut-turut. Mang atas sama nih kantor polisi. Nah, ya nih polsek mana? Terus di situ dia. Ini Indramayu, Pak masih Indramayu. Langsung gini aja sedang. Kalian ini kalau nipu udah gini. Saya bilang, barusan saya ini pun ke anak saya. Dasar ini. Sebenarnya kepet sih aku orang gitu. Dah gitu. 3 kali baru gitu. Jadi 3 kali les nggak ada. Ya. Ini terjadi masyarakat akan kalau penuh ketakutan akan gampang tertipu. Kan baheula mun aya orang Belanda kan itu kan dipejajah langsung sieun kan orang kalabur. Akhirnya orang Indonesia mah ningali nu mancung langsung sieun. Nya nu mancung teh. Tuan, mak nyebut juga tuan, nu mancung teh. Itu mental penjajah. Masih ada sekarang mental penjajah itu. Nah, jadi sekarang pas kita sudah merdeka, hakikatnya kita ini harus betul-betul merasa diri sebagai manusia. Dan saya berseru kepada yang kita amanahi, ya, kepada kepada pemerintah.
Ini amanat kemerdekaan. Kita ini harus bebas dari ketakutan. Harus bebas dari rasa minder. Bernama minder, orang atau mengisi Belanda jarangkung. Marancung, pakai nalus, orang pakai anak. Tina naon ya, balacu ya bala ya. Balacu gitu, bahkan tina goni, karung goni. Jadi minder, pepurungkutan. Ayah mental penjajah teh orang ngambil tahu teh pepurungkutan lah. Hayo we nyekelan ieu kan kieu kan. Digosok-gosok kan gitu. Itu kan refleksi dari ketidakpercayaan diri, mental penjajah. Mental penjajah masa lupa ning nu asing alus. Kan itu hebatnya. Sari paning nu asing alus. Padahal orang kan dijajah teh kurang asing. Itu mental penjajahan dia ini kan ke kita semua. Nah, sekarang hakikat kemerdekaan dengan prinsip tauhid hanya Allah yang ini. Mental penjajah pula kenapa kita menjadi takut miskin. Dan sebagai macam ketakutan. Islam itu hadir ya. Untuk menghilangkan itu semua. Satu yang boleh kita takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya para ulama dulu itu melawan penjajah itu dengan konsep tauhid. Oleh karena itu kenapa slogannya dengan takbir. Itu yang menggerakkan. Ya, ada yang nama takbir. Siapa sebutnya? Radikal. Gitu. Justru kita merdeka dulu dengan takbir. Oleh karena itu tidak aneh kalau 90% pahlawan di kita itu umat Islam. Kenapa? Karena penjajahan itu adalah bertentangan dengan tauhid. Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasik. Pimpinan pesantren Sukamana, Singaparna. Dia datang utusan Jepang. Karena gak mau tuh Kiai Haji Zainal Mustafa sekerei ke timur. Harus menyembah matahari. Tegas. Dia malah kepret si utusan Jepang. Kepret. Bejakeun da kadunungan maneh sudah ini. Terus sudi kuring kudu naon nyembah ka panon poe. Kan musyrik kan situ. Akhirnya kan beliau kemudian dibunuh. Mempertahankan jiwa merdeka yang berdasarkan tauhid. Masa sekarang kita harus mengorbankan tauhid kita demi harta yang secuil. Sampai kudu nipu, ngebohong dan sebagainya. Itu dari musyrik. Dan itu yang terjadi. Baru kemarin kaget ada rektor ditangkap KPK. Ya, rektor Universitas Lampung tuh. Penerimaan mahasiswa baru. Hancurin lembaga pendidikan. Itu saya ketawa langsung. Ini salah satu akibat ketika rektor pendidikan tinggi itu dipolitisir. Kan naiknya teh ke politik. Jadi lah mas politik mah kudu loba sutar, setur gitu. Menurut politik. Mau bala teh kuy setor ka dieu. Bayangkan ini ditangkapnya teh rektor, wakil rektor urusan akademiknya. Apa yang terjadi? Ngan ulah we bikin kayak ustad ditangkap KPK, aduh. Ya, wah ulah pisan gitu ya. Udah kalau sampai ada ustad di KPK saya akan berhenti dari mimbar ini. Saya akan berhenti dari sini ya. Itu dari jiwa-jiwa penjajah karena mereka menjadi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika nerima uang sogokan teh gak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu jiwa tauhid ya. Nah jadi tidak aneh kalau pahlawan di Indonesia itu 90% Muslim. Aceh Cut Nyadin tanya, kenapa berperang? Apa jawab Cut Nyadin? Melawan orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Begitu. Karena mereka itu adalah menghambakan kita sebagai manusia hargaan. Disebut nage inlanders. Si inlanders. Ya. Oleh penjajah Belanda itu disiksa dan lain sebagainya. Ya, didiskriminasi. Kita ini semua sekolah hanya sampai SD. Jadi sekarang kalau ada orang tidak bisa sekolah, kita ini belum merdeka sepenuhnya. Nah makanya sekarang silakan bapak-bapak sekolah sampai kemana. Ini udah bagus. Program kayak di Unpad tempat saya mengajar umpamanya. Tidak ada alasan kalau orang anak ya mahasiswa yang lulus pintar itu untuk dia melanjutkan. Meskipun kuliah mahal.
Karena sekarang sistemnya UKT, uang kuliah tunggal. Pamannya putra-putri ibu lulus nih ke kedokteran. Kalau ke kedokteran di Unpad itu kan dibagi 4. Kalau penghasilan orang tuanya 20 juta ke atas, itu bayarnya 15 juta per semester. Tapi kalau orang tuanya penghasilannya 2 juta ke bawah, sekolah di kedokteran bayarnya 500.000 saja. Jadi tidak ada alasan sekarang tidak punya duit, tidak bisa pinter dan gitu. Jadi 2 juta kan apa? 500.000 Dulu sempat ada nggak bohong, dia orang nggak bohong wae. Makanya Unpad kemudian meneliti. Karena sebetulnya dia itu mampu, tapi nulisnya 2 juta. Nah ini nih, yang ini dosanya teh berlipat-lipat. Kasihan yang berhak. Makanya jujur nih orang tua. Nah, pakai sistem UKT, ya, uang kuliah tunggal. Kemudian disediakan juga kan beasiswa bidik misi dan sebagainya. Udah uang kuliahnya 500.000, nanti dari bidik misi dia dikasih per bulan berapa untuk biaya hidupnya. Jadi yang penting didiklah anak kita sesuai dengan minatnya ya. Oh ini bagus, pinter minatnya. Kedokteran kan, kedokteran Unpad itu 4 besar di Indonesia itu ya, susah gitu ya. Nah, penghasilannya di bawah, aduh ya mau bisa jadi dokter atau udah naon istilah nage koreh-koreh cok. Nah ya koreh-koreh cok gitu. Ini mah sahabat saya mah kan koreh-koreh cok gitu. Nggak sesuai jadi dukun we lah maneh mah cenah. Cek sepuh teh kan. Dukun mah teh kudu make uang kuliah. Itu dulu karunya ya budak ya, padahal dia pinter. Ya malah jadi dukun teh boga geus jadi dukun we maneh mah. Ya, jadi nah itu sobatnya teh. Diobaran ke orang pintar pada orang bodoh teh. Sekarang tidak. Masuk lulus di Unpad dia. Penghasilan orang tuanya 2 juta, bahkan mungkin di bawah itu 500.000 saja. 500.000. Ya. Dan bahkan mungkin nanti dikasih beasiswa lagi. Oh, dan ke fakultas-fakultas yang lainnya juga. Memang yang paling mahal itu 3 ya. Kedokteran, farmasi, kedokteran gigi. Tapi ingat, gak usah khawatir kalau itu soal uang. Sekarang sesuai dengan penghasilan orang tua. Kita ini bukan lagi sebagai manusia terjajah, sudah merdeka. Ingin saya katakan, salah satu hakikat dari kemerdekaan itu bebas dari rasa takut, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, papangi jeung ieu sieun, papangi jeung ieu sieun, papangi jeung ieu sieun, 2 kemungkinannya. Eta nu loba hutang, yang kedua manusia terjajah. Ya. Kan cerita ge urang kaditunya. Urang mah ada hutang teu boga, tapi masih kene aya kasihan, berarti dia terjajah, belum merdeka. Merdekakanlah diri kita, sudah usah takut gitu ya. Merdeka. Nah itu. Ulah ieu mah merdeka bari ngadeg-deg naon gitu. Eta sabaraha gigireunana teh anu urang boga hutang teh gitu ya. Cek boga hutang teh merdeka we, bayar cenah gitu. Nah atuh kanu gaduh piutang oge nagihna teh ulah jiga penjajah. Ya, nagihna ulah penjajah. Itu barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kita tidak boleh menjadi manusia yang banyak ketakutan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kita umumnya dan khususnya bagi Al Ustadz. Ditutup saja kajian majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.